Donditan nggak ngaku dia dari mana, enggak. Nah, itu maksud saya saudara-saudara, bahwa si Yahya Waloni ini banyak sekali bohongnya. Saya sudah hapus kayaknya videonya si Yahya Waloni. Kemudian judul yang saya sampaikan ini adalah apakah mu'alaf itu menguntungkan atau mencari untung? Yahya Waloni mengaku ketika ditanya oleh penyidik, oleh polisi ketika ditangkap 2020 yang lalu, 2021 ya. Kenapa ceramah kontroversial sekali? Jawaban Yahya Waloni, kan Bapak polisi tahu betapa susahnya hidup di Jakarta ini kan. Maka saya harus khutbah seperti itu. Jadi semakin kontroversial dia khutbah, itu semakin banyak orang mengundang dia, diundang ke sana kemari. Lalu dia sombongkan bahwa dialah yang mentahbiskan para pendeta di sono. Dia adalah rektor, dia adalah yang mencetak pendetanya-pendeta. Jadi saya ini pendetanya para pendeta, kata dia. Nah, diundang kemana-mana itu. Dan dia menikmati keuntungan dari dia masuk Islamnya itu, mu'alafnya itu. Ya tergantung orang memanfaatkan masing-masing. Kalau Felix Yao seperti itu, Donditan umpama. Saya teliti semua omongan dia itu, dan apa yang dia sampaikan kepada muslim yang memang sudah bodoh. Ini bangsa sudah bodoh, dibodohin dengan politik. Nah, Donditan memanfaatkan itu. Satu, memanfaatkan mayoritas, dia sebagai mayoritas, seolah-olah dia berbicara, oh saya sudah membongkar Alkitab ini, bahwa Alkitab ini palsu. Itu tujuan dari Donditan. Kenapa? Karena Quran sudah ngomong 1400 tahun yang lalu bahwa Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru itu sudah dipalsukan oleh para pendeta. Sehingga Donditan ini membicarakan kata-kata ataupun ucapan-ucapan orang setelah Al-Quran turun untuk membenarkan Al-Quran. Nah, sini kata sini. Semuanya itu bukan pembicaraan orang-orang sebelum Al-Quran turun. Sebelum Al-Quran turun tidak ada orang yang mengatakan Alkitab itu palsu. Donditan mengikuti kata-kata Quran ini. Betapa banyaknya ayat-ayat Al-Quran. Misalnya surat kelima ayat 44 yang mengatakan bahwa menjual ayat-ayat dengan harga sedikit itu para pendeta. Hanya dengan kata-kata itulah Donditan terus memainkan keuntungan bagi dia agar dia mendapatkan kehidupan. Enggak berani dia untuk berbicara bahwa Al-Quran itu yang benar. Mestinya yang harus dibicarakan bagi zaman sekarang ini, bedakannya, bandingkan isi pengajaran Alkitab dengan pengajaran Al-Quran. Nah, kalau Al-Quran bilang waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajakum, ngekin orang yang kafir di mana saja kamu jumpai mereka. Itu Quran. Putusin leher mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Itu kata Quran. Alkitab berkata, Matius 5 ayat 44, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mana yang kamu pilih, Donditan? Quran yang ngomong begitu atau Alkitab? Nah, itu yang dibandingkan. Bukan kamu mencari masalah lalu kamu bawa ceramah
bawa Alkitab yang diterjemahkan satu koper, terbang kemana bawa Alkitab satu koper. Bukan begitu, Donditan. Jauh dari yang diharapkan itu. Itu bukan akan menciptakan suasana yang bagus. Bandingkan isi Alkitab. Di dalam Alkitab tidak ada cerita Abraham dibakar dengan api. Tiba-tiba Quran cerita Ibrahim dibakar dengan api oleh Raja Namrus. Kamu teliti apakah benar ada Raja Namrus pada zaman Abraham? Nggak ada. Dan nggak ada itu cerita Abraham dibakar dengan api di dalam Alkitab. Kenapa Al-Quran memunculkan cerita itu? Kenapa Al-Quran memunculkan cerita dongeng itu? Karena ada orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani pada zaman itu, dan juga orang Yahudi yang menjadi nenek moyang mereka, di mana cerita Abraham turun-temurun disampaikan. Dan nggak ada cerita orang Yahudi menceritakan Abraham dibakar dengan api. Yang kamu teliti di situ, dan perbedaan, pertentangan, kontradiksi Muslim dengan Kristen ini. Jadi kami berharap kamu masuk Islam itu menenteramkan kami, iman antara orang Kristen dan orang Islam ini. Dan kami ditekan sedemikian rupa itu. Kami berharap bahwa kamu bisa menjadi pembicara yang netral. Bagaimana cerita ini muncul? Misalnya apakah Ismail yang dikorbankan atau Ishak yang dikorbankan? Itu yang menjadi bagian dari syiar kamu, khutbah kamu, dakwah kamu. Ini sudah berabad-abad ceritanya dan tidak ada orang yang bisa mendamaikannya. Ngomong dong, coba ngomong. Yang dikorbankan itu Ismail atau Ishak? Kamu bilang Ismail, ngomong dong dasarnya dari mana, Al-Qur'annya di mana? Tidak ada satu ayat Al-Qur'an pun yang mengatakan bahwa Ismail yang dikorbankan. Kan ini, apakah karena itu kamu masuk Islam? Coba, berani nggak ngomong? Saya masuk Islam karena kebenaran Al-Quran. Ayo, di mana? Tapi memang dasar kamu itu pintar sekali. Semua mu'alaf ini pintar mengambil ceritanya sendiri. Yahya Waloni ceritanya begini, Felix Yao ngomongnya begini, Donditan berbicara begitu, Handono Irene ngomongnya begitu, Kainama, punya gaya masing-masing. Tetapi rata-rata sih ini saudara-saudara panipu. Kalau nggak menipu, waduh. Nah, itu saudara yang bisa dikomentarin dari mereka-mereka ini. Sehingga orang Islam sendiri komentarnya seperti ini. Buat kalian, saudara seiman gue, sesama umat Islam yang membela Palestina mati-matian tapi masih intoleran di negeri sendiri, dengerin. Alasan kalian mendukung Palestina itu adalah karena adanya penindasan, bener kan? Ada orang Islam yang sholat di masjid, dibom masjidnya. Orang Kristen yang ibadah di gereja, dibom gerejanya, bener kan? Nah, itu kelakuannya siapa? Zionis kan? Zionis. Nah, bedanya apa sama kalian? Orang Protestan membuka tempat ibadah di rumahnya, digerebek, dibubarin, gak diizinin. Dengan alasan, itu kan bukan rumah ibadah, nggak boleh tuh, nggak resmi tuh, masa ibadah di rumah? Ya gimana mau ada izin resmi, orang setiap mereka minta surat perizinan aja tuh nggak pernah disetujui, nggak pernah dikasih keleluasaan untuk ibadah. Nah, baru-baru ini nih, orang Katolik lagi doa rosario, lo bayangin lagi doa gitu loh, dibubarin, pakai kekerasan. Itu akhlak Zionis, tau gak lo? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja berperang itu dengan orang-orang yang memang mengajak perang, bukan dengan orang-orang yang lagi berdoa loh. Malu banget gitu, kayak minta maaf ya, maaf. Bisa gak memberi jawaban kenapa kalian
masuk Islam. Kamu bilang bertobat dengan begitu. Luar biasa ini, ma'alaf ini. Tetapi ini fenomena akhir zaman, di mana orang-orang ini saling melaporkan, saling menuduh, dan membawa kita ke pengadilan. Hani Kristianto, masuklah dia Islam, dan sepertinya dia inilah pendakwah. Woi, berjuang begini-begini. Ada orang Kristen masuk Islam, lalu dirampas, lalu meninggal, dirampas mayatnya supaya dikuburkan secara Islam. Nah, ini model Hani Kristianto, karena dia nggak kuat pelayanannya kalau kalah berdakwah di mimbar dia. Ya caranya dia adalah ya model-model begitu, dia viral-viralin. Atau dia pernah datang ketika saya ditahan di polisi di Bareskrim, dia hanya foto dengan saya begini, ayo kita foto dulu. Dia ambil HP-nya yang dipegang di polisi, boleh nggak kita foto bersama? Lalu dia tampilkan di Facebooknya bahwa Saifuddin Ibrahim sudah ini menyerah kepada dia. Dia debat begini begono, hanya mencari untung untuk diputarkan sedemikian rupa. Tapi tahu setelah dia foto itu, saya ajak berdoa. Ayo kita berdoa. Saya nggak percaya lagi. Saya nggak percaya dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Lah saya usir, pergi kamu sekarang, pergi. Jadi belum sempat bicara karena dia ngomong seperti itu, nggak mau berdoa bersama, saya usir, saudara. Itu. Ya pergi sudah. Polisi terbengong-bengong karena dia datang bukan pada waktu kunjungan tahanan, bukan, dia di luar itu. Saya bisa aja menolak untuk ketemu dengan dia. Tetapi dia mengaku saya teman Saddam Hussein. Ya saya ketemu, baru saya ingat-ingat, oh ini namanya Hani Kristianto, saya usir. Kualat dia, kualat. 2 bulan kemudian anak sulungnya meninggal. Ya maaf, saya nggak ketawa meninggal anaknya Hani Kristianto. Tapi saya buktikan bahwa ucapan saya, kata-kata saya tetap berfokus pada Yesus Kristus. Karena dialah sumber inspirasi saya. Saya tidak bisa meninggalkan Yesus Kristus. Apalagi video-video yang beredar di tengah-tengah muslim itu, dia bilang bahwa saya jangan masuk Kristen. Siapa yang bilang saya jangan masuk Kristen? Itu adalah video yang diputar-putar, yang dipotong-potong, diedit oleh Sudrun. Memang saya bilang bahwa di Kristen banyak penjahat, di Islam banyak penjahat. Orang-orang jahat itu banyak. Tetapi Yesus mengajarkan baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yesus tidak pernah mengajarkan yang buruk ataupun kejahatan. Tetapi kalau Anda bertanya, apakah agama seberang sana mengajarkan kejahatan? Iya, benar. Diputar, dipotong, diedit itu video saya viral. Ya baguslah, nggak apa-apa. Yesus baik. Saudara-saudara, di dalam Al-Quran begini, ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, yang menjadikan orang-orang yang mengikutimu. Jadi orang-orang yang mengikuti Yesus di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Jadi orang Kristen ini dalam ayat Quran surat ketiga ayat 55 mengatakan orang Kristen di atas orang kafir. Tapi kenapa mereka mengkafir-kafirkan kami? Mengkafir-kafirkan saya?
Ini kan jelas itu ayat Al-Quran. Lalu apa alasan kamu dari Kristen masuk Islam? Yesus selalu mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sehingga orang-orang Kristen yang mengikuti Yesus ini terangkat hidupnya, terangkat moralnya. Bahkan di mana orang Kristen itu selalu teratas. Bahkan orang Kristen selalu di atas orang-orang kafir. Dalam hal kecerdasan, betapa bebasnya orang-orang Kristen berpikir, bernalar, tidak tertekan oleh ulama-ulama yang sengaja menipu dengan agama, atas nama agama menipu. Jadi bisa ditimbang, benar gak saya ngomong jangan masuk Kristen? Sampai ada orang yang suka membantu saya gak mau membantu saya lagi. Ada. Gara-gara video potongan kayak begitu, fitnahan mereka luar biasa. Ya yang percaya, yang enggak, ya enggak. Maka kalau saya melihat, menonton apa yang diucapkan misalnya oleh Yahya Waloni, saya banyak nonton videonya, memperhatikan semua. Shalom semuanya, teman-teman, sahabat-sahabat terkasih. Izinkan saya untuk intro dulu sebentar sebelum kita lanjut menyaksikan video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton, terutama telah membantu mensubscribe, men-like, men-share, ataupun mendukung intinya untuk channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, mohon dibantu ya di subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang. Dan sebelum menyaksikan video ini, harap ditonton dengan sampai selesai dan buka telinga lebar-lebar untuk hadrun. Selamat menyaksikan. Semua yang dibicarakan, saya bagaimana Esra Soro mencari tahu persis apakah si Yahya Waloni ini benar-benar rektor di UKIP Papua, didatangin. Oh, enggak ada, dia bukan rektor. Tetapi kata-katanya itu sudah diucapkan. Namun sekarang ini dia nggak berani lagi. Sebab kalau berani lagi boleh dilaporkan masuk penjara ini Yahya Waloni ini. Detail kesarjanaannya palsu semua. Itu sudah saya tonton. Dan banyak orang sengaja mentertawakan dia. Oleh karena itu saya tetap mengajak Anda kembali bertobat, Yahya Waloni. Hidup di dunia ini hanya sementara. Yesus jangan kamu tinggalkan. Saya peringatkan kamu dengan 2 Yohanes 1 ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa yang tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Dan kamu mengatakan dirimu sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan. Saya harus jelaskan kepada Anda Galatia 1 ayat 6 sampai 9. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Yesus, daripada Dia yang oleh karena kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Apakah Injil lain itu? Ya Quran, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ayat 9, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi,
jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi terkutuk orang yang membawa Injil lain itu. Oleh karena itu saudara-saudara harus sadar, yang mu'alaf ini jangan hanya mencari untung. Kalau ibadah itu, Kristen itu, ibadah itu menguntungkan, ya mendatangkan untung, benar, bagi mereka yang bisa memanfaatkan. Sekarang Kristen itu saudara, Yahya ataupun siapapun yang para mu'alaf itu memberitakan Injil, bukan pindah agama, nggak menyelesaikan. Apalagi lo Felix Xiao ngaku-ngaku, aduh pintar-pintar ceritanya itu ya, ngaku-ngaku apa? Saya mengaku apa saja. Saya bukan S2, bukan S3. Saya sudah S-teler. Teler karena mengikuti agama itu begitu bolak-baliknya, ngaco semuanya. Kata Muhammadiyah begini, kata NU begini, kata Habib begini, ngikutin Habib ya. Paling jadi begitu. Enggak akan ketemu Islam yang sesungguhnya. Apalagi dikatakan Islam itu pecah jadi 73 golongan dan hanya satu golongan yang masuk surga, yang selamat. Terus golongan yang lain, nah sekarang ini mencari satu golongannya saja susah. Akhirnya ngaku-ngaku saya lah golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Muhammadiyah mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, Syiah mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Oh, Muhammadiyah mengaku, persis mengaku, betapa banyaknya itu. Tetapi golongan-golongan itu masuk neraka semua. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Dan tidak ada di antaramu yang tidak masuk neraka. Jadi Nabi dan para pengikutnya masuk neraka menurut ayat itu, surah ke-19 ayat 71 dan 72. Jadi itu maksud dari pertama saya bilang bahwa jangan masuk Kristen, apalagi masuk Islam, jangan. Lebih baik ateis. Tidak percaya Tuhan lebih bagus daripada masuk isi alam. Orang yang mu'alaf itu adalah orang yang tak berguna. Yesaya 30 ayat 1-5, celakalah anak-anak pemberontak. Ya, demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Jelas sekali masuk Islam itu bukan dorongan roh Tuhan. Kenapa? Di dalamnya banyak menentang 10 perintah. Dan semua yang dilakukan oleh Nabi Arab itu melanggar 10 perintah. Perintah ke-10, jangan mengingini istri saudaramu. Dia kawin sama menantunya. Dia ambil istri sahabatnya. Dia habisin suatu suku untuk mengambil istrinya, Safiyah binti Huyai. Dan 3 orang istri kepala suku Yahudi dia ambil untuk menunjukkan keperkasaan kenabiannya, sehingga orang-orang zaman itu mengaku, oh benar dia nabi. Nyatanya dia bisa tiap minggu jadi pengantin baru. Itu bukan roh Tuhan. Melanggar 10 perintah, yang memasuki suatu persekutuan yang dengan bukan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Fir'aun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Fir'aun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Sebab sekalipun pembesar-pembesar Yerusalem
sudah ada di Zoan dan utusan-utusannya sudah sampai ke Hanes, sekaliannya akan mendapat malu karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya memalukan bahkan mengaibkan mereka. Kenapa Mesir? Itu adalah turunan kegelapan. Manusia-manusia yang hanya mau menindas orang lain. Tetapi apa akibatnya sekarang? Ditambah lagi dimasuki oleh Islam setelah abad ke-7. Di abad ke-7 mereka menguasai Mesir. Tambah gelaplah itu Mesir. Dan bayangkan kegelapan itu melingkupi Mesir sampai hari ini. Nggak bisa itu Mesir maju, saudara-saudara. Mereka selalu diliputi oleh kegelapan demi kegelapan, dan pemimpinnya itu selalu memaksakan dan selalu menjadi diktator di negaranya sendiri. Mulai dari Anwar Sadat, Husni Mubarak, itu semua hanya membuat Mesir ini tidak bisa maju. Di sana itu fakultas agamanya banyak sekali. Ahli inilah, ahli tafsir, ahli Quran, ahli hadis, ahli poligami, ahli monogami. Berperang itu antara mengajarkan Islam monogami dengan Islam poligami itu. Oh, gak sesuai dengan Al-Quran. Ribut masalah ayat terus menerus dan tak pernah berhenti sampai sekarang. Separuh penduduk Mesir itu semuanya adalah doktor, tapi negaranya nggak maju-maju. Sementara kita 50%-nya itu hanya tamat SD penduduk Indonesia, tapi sudah meningkat sekarang tamat SMP sudah 50%. Bayangkan di Amerika ini, begitu tamat SMA itu orang sudah kaya raya itu. Jadi warga negara karena dia sungguh-sungguh bisa diterapkan kehidupannya. Tamat SMA itu dia sudah boleh untuk mendapatkan green card kalau anak dari orang yang statusnya nggak benar, ilegal. Karena tamat SMA di Amerika, dia menunjukkan bukti dia sudah bisa green card, walaupun bapaknya itu imigran gelap. Betapa baiknya di negara. Makanya Amerika ini adalah negara superpower, negara dengan kekuatan yang luar biasa. Kapan saja seorang presiden Amerika secara politis dia bilang begini begono, ditakuti. Punya kapal induk itu memuat ratusan pesawat terbang. Jadi negara Amerika melintasi laut di bawah komando kapal induk, macam-macam gua siramin dengan BOM. Orang peranda lah negara Anda kalau macam-macam. Yosua 22 ayat 16 sampai 18. Dengarkan Yahya Waloni, beginilah kata segenap umat Tuhan, apa macam perbuatanmu yang tidak setia ini terhadap Allah Israel, dan sekarang berbalik daripada Tuhan dan mendirikan mezbah bagimu, dengan demikian memberontak terhadap Tuhan pada hari ini? Belum cukupkah bagi kita noda yang di Peor itu, yang daripadanya kita belum mentahirkan diri sampai hari ini, yang menyebabkan umat Tuhan kena tulah, sehingga kamu berbalik pula sekarang membelakangi Tuhan? Jika kamu hari ini memberontak terhadap Tuhan, maka besok ia akan murka kepada segenap umat Israel, umat Kristen. Jangan karena kamu masuk lalu kamu adu domba di sana, kamu mengatakan yang tidak-tidak. Tapi kalau saya masuk Kristen ini bukan adu domba, saya membungkam bagaimana Quran menghina kekristenan dan membolehkan untuk mengambil nyawa orang Kristen dan nyawa orang Yahudi. Itu perintah yang baik dari kitab suci Anda. Itu yang saya ungkapkan. Begitu saya ungkapkan, saya ditangkap, kemudian dijeblosin, saya dimasukin vonis 4 tahun sama hakim. Hanya dengan mengungkapkan kebenaran-kebenaran. Beda dengan Kristen masuk Islam ini hanya mengambil untung dan adu domba.
lalu mencari sesuatu kebenaran untuk menjelaskan yang gelap adalah terang, kamu bilang. Nggak bisa, jangan dicampur aduk. Yesaya 59 ayat 13 sampai 15, kami telah memberontak dan mangkir terhadap Tuhan dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati dan melahirkan dalam kata-kata. Dosa yang dilahirkan dengan kata-kata. Itu semua hadis, isinya hadis. Walaupun itu sahih, jangan diikuti. Hukum yang terdesak ke belakang dan keadilan berdiri jauh-jauh, sebab kebenaran tersandung di tempat umum dan ketulusan ditolak orang. Dengan demikian kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Tetapi Tuhan melihatnya dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada hukum. Enggak ada hukum, saudara-saudara. Apalagi kalau hukum Islam ditegakkan, diberlakukan di Indonesia, maka saya percaya Indonesia akan bubar. Enggak ada orang yang bisa mempertahankan agama itu. Dengan keyakinan apa Anda itu mau mempertahankannya? Yesaya, Yosua 22 ayat 31, kemudian berkatalah Imam Pinehas bin Eleazar kepada Bani Ruben, Bani Gad, Bani Manasye, sekarang tahulah kami bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, sebab tidaklah kamu berubah setia terhadap Tuhan. Dengan demikian kamu telah melepaskan orang Israel dari hukuman Tuhan. Tuhan hanya minta setia loh. Jangan seperti Ruben Onsu yang kemayu-kemayu lalu jual kosmetik. Lalu yang ditonton, yang menonton itu ribuan orang, lalu pesan kosmetik dia. Ruben, bukannya jual onderdil mobil, lo jual kosmetik. Lalu setelah itu baru saja ini mu'alaf, imam sholat di videoin, ya, di videoin lalu difoto, dimuat di Facebooknya. Ruben Onsu jadi imam Desi Ratnasari. Desi Ratnasari itu sudah 3 kali janda. Ruben, lu tinggalin Sarwenda, menjadi janda, mencari janda yang sudah 3 kali menjanda. Potong jari saya kalau kamu hendak diceraikan lagi sama Desi Ratnasari. Potong deh, saya sunat lagi, biar 2 kali sunat. Sunat ketiga habis deh. Dengarin Yesaya 32 ayat 6 sampai 7, sebab orang bebal mengatakan kebebalan dan hatinya merencanakan yang jahat, yaitu bermaksud murtad dan mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan, membiarkan kosong perut orang lapar dan yang haus kekurangan minum. Kalau penipu akal-akalnya adalah jahat, ia merancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta, sekalipun orang miskin itu membela haknya. Pikirkan baik-baik setiap orang sekarang ini yang masih Kristen. Kamu mau kemana? Masuk ke sana hanya menciptakan isu-isu baru dan fitnah-fitnahan baru, adu domba baru. Kami punya hati baru, lahir baru, pikiran baru, pendengaran baru, dan hidup dalam perjanjian yang baru, perjanjian anaknya Yesus Kristus yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada dia. Ataitul hayatal abadiyata wala tahlikuha abada walakin wala ahadun yahtifu minni. Yohanes 10 ayat 28, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya, dan tak ada seorang pun yang mengambil mereka dari tanganku. Apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus itu sebagai juru selamat, itulah yang saya kuatkan, bahwa tidak ada seorang pun yang akan masuk agama itu ataupun yang mu'alaf. Kenapa janji Tuhan itu tak satu pun binasa, melainkan harus beroleh hidup yang kekal? Karena Yesus
mati di atas kayu salib dengan penuh penderitaan. Itu bukan dengan emas permata, tetapi oleh darahnya yang mengucur. Emas permata nggak ada gunanya. Kamu mau tukar berapa nyawamu itu dengan gunung salak menjadi emas? Nggak bisa. Betapa mahalnya darah kita itu, darah Kristus. Masuk Islam, celaka 12. Ruben baru masuk Islam jadi imam sholat. Saya nggak tahu dia baca apa itu ya, Ruben. Ya paling hafalnya Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamid, paling begitu, Allahu Akbar. 2 kata itu sudah cukup untuk foto-foto jadi imam bagi Desi Ratnasari dan mamanya. Ruben jadi imam. Halo imam, apa kabar? Baik. Nah, orang yang kemayu kayak begitu tuh menurut Al-Quran gak boleh hidup, harus ditanam tubuhnya, digali kubur, digali lubang, kemudian badannya dikuburin setengah, baru dilempar pakai batu ngek. Nah itu namanya orang model gemulai kayak Ruben Onsu, Ivan Gunawan. Itu harus dimasukin ke dalam tanah, kemudian dilempar. Entah kamu Islamkah dari apakah, pokoknya seperti itu hukumannya. Bukan jadi imam sholat bagi Desi Ratnasari. Cari hukumnya dalam Islam. Yesaya 32 ayat 6 dan 7, sebab orang bebal mengatakan, oh sudah tadi ya, dan membiarkan kosong perutnya kalau penipu akal-akalan. Matius 24 ayat 11 sampai 13. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nah, saya bikin dalam kurung Muhammad. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jangan karena begitu lu biarin Sarwenda jadi janda. Maka benar itu lagu Oma Irama, janda muda, jandanya para remaja yang tak mau menang sendiri, hanya menang Ruben Onsu, Kainama, Felix Yao. Hah? Oh ya, bukan darah muda, salah ngomong. Untung aja Oma Irama nggak jadi presiden. Kalau Oma Irama jadi presiden, lagu Indonesia Raya berubah jadi begadang jangan begadang. Jadi berubah jadi begadang jangan begadang. Yeremia 3 ayat 7 dan 8, pikirku sesudah melakukan semuanya ini, ia akan kembali kepadaku, tetapi ia tidak kembali. Hal itu telah dilihat oleh Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia. Dilihatnya bahwa oleh karena zinahnya, aku telah menceraikan Israel, perempuan murtad itu, dan memberikan kepadanya surat cerai. Namun Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu, tidak takut, melainkan ia juga pun pergi bersundal. Orang Kristen bersundal di sini adalah masuk Islam. Sekali lagi, bagi orang Kristen bersundal itu adalah masuk Islam. Saya ulangin lagi, ketidaksetiaan itu bagi orang Kristen adalah meninggalkan keyakinannya kepada Yesus Kristus yang menjadi pusat inspirasi kehidupan. Itu namanya bersundal. Memperlihatkan kemaluannya, membuka menaikkan menjadi bupati, buka paha tinggi-tinggi, bupati. Sudah jadi bupati, jadi camat, calon mati. Mau jadi camat semua? Ya saya juga camat. Daniel 11 ayat 31 sampai 32, tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus
benteng itu menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Jadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus masuk agama itu adalah kekejian yang membinasakan. Ayat 32, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Inilah khutbah saya menjelang Jumat Agung. Ya, Jumat Agung Yesus ditangkap, lalu memberikan dirinya, lalu berkata, telah selesai. Tetelestai, wes rampung kabeh uripe wong iki. Siapa yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka selamatlah dia. Terima kasih untuk komentar-komentar saudara-saudaraku. Terima kasih ya sudah mendukung saya. Saya tetap akan menyampaikan walaupun penonton sedikit. Terus maju. Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara-saudara. Saya harus mengulangi lagi menanggapi Ustadz Ahmad Syahrin Thorik. Tapi mari kita bersyukur atas nikmat Tuhan hari ini yang memberikan napas lagi. Dan biarlah diperbaharui oleh iman cinta kita yang luar biasa kepada Yesus Kristus. Terima kasih saudara-saudaraku sudah bergabung di channel Saifuddin Ibrahim YouTube memberikan jawaban-jawaban ini. Ada video dia lagi yang perlu ditanggapi oleh saya. Ini video dia tentang kepahlawanan dan keperkasaan seorang khalifah di Islam. Demikian. Wahai Mu'tasim, tolong aku. Apa yang dilakukan oleh Mu'tasim jemaah dimuliakan Allah? Dahulu ketika ada satu muslimah diganggu di daerah Amuria, dia berteriak meminta tolong kepada pemimpin Islam pada masa itu. Dia berkata, wahai Mu'tasim, tolong aku. Apa yang dilakukan oleh Mu'tasim jemaah dimuliakan Allah? Mu'tasim langsung mengirimkan surat kepada penguasa Romawi pada masa itu, dari Amirul Mukminin kepada anjing dari anjing-anjingnya Romawi, kembalikan kemuliaan muslimah kami yang kalian ganggu di sana. Maka jika engkau tidak melakukan itu, kami akan kirimkan pasukan yang ujungnya di negeri Tuhan dan pangkalnya di tempat pohon zaitun tumbuh. Jemaah dimuliakan Allah, Anda tahu siapa Mu'tasim? Mu'tasim bukanlah Umar bin Abdul Aziz, bukan Salahuddin Al-Ayyubi, bukan jajaran penguasa yang diakui kesolehannya. Mu'tasim termasuk satu dari khalifah yang terlibat dalam skandal memenjarakan Imam Ahmad bin Hanbal. Namun demikian, pemimpin dengan sebejat itu dalam tanda kutip tidak rela seorang muslimah diganggu. Lalu bagaimana kalau pemimpin itu soleh? Begitulah ketika umat Islam memiliki izzah dan kemuliaan. Ketika ada satu muslimah yang diganggu, mereka mampu mengembalikan kemuliaannya. Lalu sekarang kita saksikan, hadirin dimuliakan Allah, ribuan nyawa meregang dan nyaris umat Islam tidak bisa melakukan apapun. Dahulu ketika ada satu muslimah diganggu di daerah Amuria, apa untungnya Anda mengucapkan dan memberikan euforia semacam itu, semangat omon-omon. Jadi Ustadz Thorik ini jangan masuk dakwah kayak model somat omon-omon, tetapi hasil impact kepada umat itu malah menurunkan nilai dakwah Anda sendiri, menurunkan semangat kebenaran, sehingga umat itu berada di ambang kebodohan, di ambang keculasan, nggak pernah akan habis, bahwa umatmu hancur berantakan sampai kapanpun. Begitu Ustadz Syahrin Thorik. Nah, berkaitan dengan bagaimana harus berkorban satu orang itu, nah ini masuk akal. Tetapi kalau Anda memprovokasi semacam itu, khutbah semacam itu, ceramah seperti itu lagi, hancur itu Islam. Bagaimana Gaza itu 45.000 orang gara-gara provokasi yang dilakukan oleh
orang-orang Palestina itu. Syekh Ahmad Yasin yang mendirikan gerakan Hamas itu telah melahirkan kebencian demi kebencian yang tak pernah berujung. Besok lagi kamu ceramah tentang itu, bahwa Islam itu perkasa. Perkasa kakela. Yang diperkasain apa? Yang diomongin apa? Ini Leopama ini ngibul aja lu, Din. Sini kamu Leopama. Kayak iya aja omongan ustadzmu. Itu kan saya ngomong, itu dasar siapa yang ngajarin, siapa yang awal mula mengajar semacam itu. Ayo, dari mana kitabnya itu? Ayo, jangan memprovokasi mengajar umat seperti model Ahmad Syahrin Thorik ini. Kalau sekedar hafal dalil-dalil, ya dia hafal lah. Banyak dalil yang dia hafal, yang dia ceritakan. Dia ustadz bagus ini, secara keilmuan Islamnya. Dia menceritakan seorang wanita yang dizolimi, lalu dia ngirim surat, kamu kembalikan wanita yang kamu aniaya itu. Padahal kan yang bukan Panglima Romawi, bukan Bizantium, bukan Yahudi, ya orang anak buah kecil gitu, tetapi dipakai untuk membuat emosi, mau mengorbankan sebanyak-banyaknya. Pengorbanan Yesus ini hari Paskah hari ini, kalau di Amerika, kemarin di Indonesia, pengorbanan kepada segala manusia dengan memberikan pengarahan kata-kata, kalimat dan ajaran. Barang siapa yang berada di dalam kebenaran, dia berada di dalam hidup yang benar. Begitu Syahrin Thorik, Syahrin Thorik. Ibrani 9 ayat 25, dan ia bukan masuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar tiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya, korban Yesus. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Oh, enak, khutbahnya enak, pembicaranya enak, pula cara memikirkan dan merasa bahwa iman itu luar biasa. Begitu saudaraku. Syahrin Thorik, luar biasa loh Kristen ini. Bayangkan apa yang akan dialami oleh para murid-murid Yesus jika pada akhir pekerjaannya di bumi Yesus tiba-tiba menghilang dan mengabaikan hal-hal yang paling ditakuti dalam peradaban umat manusia. Apa? Maut. Jangan karena cerita perempuan ataupun cerita kamu seperti itu akan menghancurkan umat Islam sedunia. Tapi mari kita sungguh-sungguh memahami betapa luar biasanya pengajaran Tuhan Yesus Kristus ini. Begitu saudaraku Syahrin Thorik. Oleh karena itu ya jangan diulang-ulang saudara. Jangan Anda ulang-ulang kisah dan cerita Anda yang tidak nyambung ini. Maksudnya tidak nyambung untuk membangun peradaban yang luar biasa di masa yang akan datang dengan menetapkan kebaikan-kebaikan yang harus kita siarkan bersama.
Paskah adalah mengenang peristiwa yang luar biasa. Bukan dengan ceramah Anda yang berapi-api. Oh, nanti ujungnya adalah dan pangkalnya di tempat pohon zaitun tumbuh. Maksudnya di Yerusalem. Yerusalem akan menjadi pusat tentara Islam. Ya nggak bisa. Itu hanya cerita omon-omon Anda. Dan nggak akan terjadi itu. Bisa dipastikan bahwa itu hanya omon-omon setiap ustadz seperti Somad, Adi Hidayat. Nggak perlu lagi itu, saudara. Kita nggak akan memerlukannya. Kita membangun dunia yang damai sejahtera, tanpa ribut agama. Nggak usah lagi itu pertemuan antara agama Islam dengan Kristen telah menghabisi begitu banyak nyawa umat manusia di muka bumi ini dengan cerita-cerita kepahlawanan heroik, cerita-cerita Nabi yang suka begituan, cerita-cerita Nabi yang seolah-olah. Nah itu kan hanya untuk lagu-lagu nakutin burung di sawah. Mari kita sadari, ke depan tidak akan lagi terjadi seperti itu. Dan bagaimana Gaza itu yang didiami lebih kurang 3.000 orang, 3 juta orang, diluluh lantakkan oleh Israel. Gara-garanya itu 7 Oktober 2023 kemarin, orang lagi nyanyi happy-happy di Brondong, dan itu dipakai oleh Netanyahu untuk menghabisi akar-akar permusuhan, yaitu mereka-mereka yang mempercayai omon-omon Nabi. Omon-omonnya itu luar biasa, saudara-saudara. Apa itu omon-omonnya? Yaitu dia bilang kiamat belum akan datang sampai batu bisa ngomong. Woi, di belakangku ini ada orang Yahudi, putusin lehernya, ngek. Putusin lehernya Yahudi. Tolong putusin leher Yahudi, kata. Pohon-pohon ngomong, di belakangku ini ada Yahudi, bikin ngek. Kecuali pohon gorkot. Itu adalah pohon pelindung Yahudi. Somad ikut ngomong bahwa sekarang di Israel sedang ditanam pohon gorkot. Dongeng apa lagi, Somad? Enak kali mendongeng itu, Somad. Ini karena saya sering nonton film videonya Somad, senang juga saya untuk ketawa-ketawa. Mari kita berpikir jernih. Makanya sangat unik, sangat mengagetkan jika tiba-tiba waktu itu Yesus menghilang setelah ditangkap itu. Mungkin tiba-tiba firman hanya akan menjadi sekedar kata-kata tak berarti, dan makna agung dari pengorbanannya di kayu salib mungkin hilang. Semua hal yang dilakukannya selain kematiannya mungkin akan membuat firman-Nya dianggap palsu, sedangkan Tuhan tidak memberikan segala sesuatu yang palsu kepada kita. Yesus Kristus, pribadi kedua dari Trinitas Allah, bersedia meninggalkan surga menjadi manusia dan turun ke bumi. Ia datang bukan karena kebetulan. Ia memiliki suatu tujuan saat datang dan menyatakan diri dalam beberapa kesempatan di bumi. Kita akan kaget kalau Yesus tidak
mengorbankan dirinya di atas bumi ini. Kita akan menderita karena Yesus tidak memberikan dirinya mati di atas kayu salib. Dan kepada murid-muridnya ia berkata bahwa ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ayat-ayat yang bersebaran, Yesus Tuhan, Yesus adalah penebus, di dalam Alkitab dipermainkan oleh Zuma, oleh Felix Yao, Kainama. Jadi permainan bagi mereka. Tapi saya berjanji dan saya tetap akan tunduk taat kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat itu, untuk menyelamatkan orang yang terselamatkan. Ia berkata kepada Zakheus bahwa tujuan kedatangannya adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Dia berkata kepada orang-orang Farisi yang menyatakan diri sebagai gembala yang baik, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11, 14, 18. Ustadz Ahmad Syahrin Tarik, khutbah kamu bagus, tetapi tidak pantas untuk masa-masa yang akan datang. Kita tidak seperti itu lagi, Ahmad Syahrin Tarik. Jadi sambil menyebut Ustadz Ahmad Syahrin Tarik, kita juga menyebut kekacauan dia untuk waktu yang akan datang ini. Kematiannya membuat orang percaya padanya sebagai Tuhan dan juru selamat, dapat berdamai dengan Allah dan dosanya diampuni. Siapa yang percaya kepada itu, dosanya diampuni. Jelas bahwa tujuan utama dari kedatangannya ke bumi adalah untuk menebus dosa. Ia datang ke dunia di mana hubungan antara Allah dan umatnya terputus karena dosa, sehingga ia bisa memberikan pengampunan dan mengembalikan kita ke dalam hubungan kasih yang semula Allah inginkan. Jadi menurut Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian Roma 6 ayat 23 menyatakan bahwa upah dosa ialah maut. Namun demikian pribadi kedua dalam Trinitas, Allah Yesus menjadi manusia sehingga ia bisa memberikan nyawanya dan menggantikan kita di Bukit Kalvari. Mestinya yang naik ke kayu salib itu adalah dosa-dosa kita, untuk menebus dosa kita. Kematiannya membuat orang percaya padanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan berdamai sebagai karya agung Tuhan Yesus Kristus yang dirayakan setiap hari pada hari ini. Jadi menyelamatkan kita dari hukum kekal dosa, itu makna kematian di atas kayu salib itu, saudara. Supaya apa? Menyatukan kembali kita dari hukum kekal dosa. Kita berada di dalam melepaskan kita dari belenggu itu. Makanya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tadi. Jadi karya penebusannya menyelamatkan kita dari hukum kekal dosa dan menyatukan kita kembali dengan Allah. Tidak dapat dipisahkan dari sifatnya, baik sebagai Allah maupun manusia. Hanya Allah yang mampu mengampuni dosa. Anda lihat di Al-Quran, Allah mengampuni dosa. Alkitab mengatakan Yesus mampu mengampuni dosa itu. Jika Yesus bukan benar-benar Allah, ia tidak dapat menjadi juru selamat dan mengampuni dosa kita. Jika ia tidak benar-benar menjadi manusia, ia tidak dapat mati demi dosa kita, menjadi anak Allah.
dan naik ke langit. Quran ngomong begitu. Tetapi kenapa ini orang-orang dan ulama-ulama ini merusak kata-kata Quran itu? Ulama-ulama semua yang merusak ini, merusak pengajaran, merusak hukum. Tiba-tiba majelis ulama mengatakan haram mengadakan Natal. Jangankan mengadakan, mengucapkan Natal aja haram. Haram hukumnya mengucapkan Natal. Selamat Natal. Ya, cuma ngucapin begitu aja kok gak boleh. Tersinggung karena perempuan muslimah, lalu dia mengirim surat kepada raja di Eropa, lu akan tahu akibatnya, saya akan begini begono. Sekarang kebencian masyarakat dunia atas Islam ini nggak akan berakhir karena mengingat kejahatan-kejahatan kalian itu, karena perintah kitab sucimu itu loh, yang 300 ini Nabi 300 itu. Kebencian karena 300 itu. Saudara-saudara, untuk menjadi juru selamat kita, tetapi bagaimana pengorbanannya bagi kita dalam kemanusiaannya benar-benar membuatnya menjadi penebus. Nah, pemahaman yang benar akan pribadi manusia Yesus Kristus penting agar kita dapat memahami dengan baik karya penebusannya. Fakta bahwa Yesus adalah Tuhan berarti karya penebusannya semata-mata karya kehendak Tuhan. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Jadi perjanjian baru itu perjanjian Bapa Surgawi di dalam dirinya lewat Yesus. Bingung lagi? Ya memang kalian masyarakat bingung, umat bingung, karena ini adalah karya Allah, maka tidak dapat menjadi karya manusia. Karyanya bukanlah karya penebusan Allah ditambah dengan karya lainnya, tetapi semata-mata hanya karya penebusannya saja. Jangan terprovokasi dengan ustadz-ustadz macam begini, saudara. Saya nasihatkan kepada saudara sesama manusia muslim dari manapun Anda. Karena itu terima kasih semuanya atas dukungan saudara dalam pemberitaan saya. Terima kasih banyak ya saudara-saudara, karena efektivitas karya penebus Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan, berarti memang selamatlah orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, live siang hari ini, malam waktu Amerika, apakah Islam itu bisa diajak bersatu? Apakah masyarakat Islam itu bisa diajak bersatu? Saya nggak percaya tuh, dan belum pernah akan terjadi bahwa persatuan Islam yang sesungguhnya itu tidak akan terwujud sampai hari kiamat. Kenapa? Karena memang awal zamannya itu sudah begitu, dan tidak ada yang bisa menjamin ada persatuan. Ini ada Ustadz Syahrin Tariq. Ustadz Syahrin Tariq itu cerdas sekali saya lihat, dari cara dia berbicara, di cara dia berpikir, tapi memang cara berpikir mereka tetap dalam tataran hanya untuk menyombongkan diri dan menaikkan dirinya untuk muncul di tingkat nasional dengan kemampuan orator ataupun penceramah ataupun Pak Kiai. Ini dia Ustadz Ahmad Syahrin ya.
Dan kekuatan umat Islam itu kan persatuan. Itu yang mereka takutkan. Siapa mereka ini? Ya pihak-pihak yang tidak menginginkan Islam kembali jaya kan. Maka dibuatlah bagaimana di skala politik, di skala ekonomi, termasuk di skala pemahaman agar umat Islam ini terus bertikai satu sama lain. Teman-teman kita ini nggak nyadar kalau mereka masuk ke dalam Bagian permainan itu. Iya, padahal mereka yang mereka lakukan adalah mendukung program-program orang di luar Islam untuk menghancurkan Islam itu tadi. Mereka selalu menggunakan misalnya apa yang kelihatan benar, sepersatu harus di atas Quran dan Sunnah. Sekarang kita tanyakan, Quran dan Sunnah yang mana yang Anda maksudkan, yang Anda sama itu? Tunjukkan di generasi kapan, di zaman mana, di tempat mana ada umat Islam bersatu dengan hanya satu pemahaman. Yang Anda katakan bersatu di atas Quran dan Sunnah yang Anda inginkan hanya satu model itu tidak pernah ada. Yang ada adalah persatuan di atas perbedaan. Gak usah Anda tunjukkan ke sejarah yang mungkin nggak akan mungkin atau tunjukkan Anda sesama teman Anda saja. Sesama mereka saling tikai. Dan kekuatan umat Islam itu kan persatuan. Itu yang mereka takutkan. Siapa? Anda mengatakan kekuatan umat Islam itu persatuan. Entah kapan Islam bisa bersatu. Rebutan kekuasaan dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, dari pulau ke pulau, dari negara satu ke negara yang lain. Dan setelah hancurnya Khilafah Utsmaniyah, itu titik terendah dan titik terakhir, dan tidak akan ada kebangkitan lagi khilafah itu. Khilafah hanya tinggal mimpi-mimpi kosong. Khilafah hanyalah konsep di atas kertas saja. Proposal yang akan kamu tumpuk-tumpuk sampai ke langit nggak akan sampai untuk mewujudkan persatuan umat Islam itu. Nah, nanti saya akan jelaskan. Jangan lari dulu saudara-saudara, terutama yang muslim, jangan lari dulu dari komentar saya ini. Waktu itu saking inginnya Muhammad ini mempersatukan umat Islam, yaitu dengan mengambil cerita Fir'aun. Katanya, inna fir'auna ala fil ardi wa ja'al ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudzabihu abna'ahum wa yastahyina nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun itu telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Ia menindas segolongan dari mereka dan menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sungguh dia Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Qasas surat ke-28 ayat 4. Itu yang diambil cerita oleh Muhammad. Ingin mempersatukan umat Islam yang baru berdiri itu. Tetapi setelah meninggalnya Muhammad, rebutan kekuasaan itu tidak karu-karuan. Bagaimana mengangkat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Abu Bakar As-Siddiq dikasih racun sianida. Setelah meninggalnya dia hanya 2,5 tahun, kemudian Umar bin Khattab. Apa yang terjadi? Umar bin Khattab perutnya terburai ketika menjadi imam sholat subuh. Baru kemudian Utsman, agak lama lagi Utsman ini habis-habisan saudara, karena dia nepotisme, KKN, dan orang-orang keluarga dia, turunan dia, satu geng dengan dia, satu bani dengan dia, yang menguasai seluruh khilafah waktu itu, yaitu sampai ke Syria, sampai ke Mesir, Yaman, dan Baghdad. Itu dikuasai oleh orang-orang itu. Akhirnya sama-sama ngek, dihabisin, dipites habis. Lagi baca Quran subuh hari. Baru kemudian naik Ali bin Abi Thalib, menantu dia, ini khalifah yang keempat. Habis-habisan lagi. Saling tuduh menuduh. Nggak ada persatuannya. Di mana? Mana? Memang benar kamu bilang. Tunjukkan kepada saya di mana. Tetapi tidak pernah ada persatuan umat Islam itu, Ustaz. Mau jaya macam apa? Kejayaan Islam itu sangat mengerikan, saudara Ustadz. Jangan ya dek, jangan ya dek. Itu sebabnya kami semua takut, memang takut kita muslim itu bersatu, ngeri. Nggak usah bersatu. 2 orang, 3 orang saja menjadi pengeras kayak begitu, yang melakukan kekerasan. Hancur itu gedung kembar itu. Hancur mana-mana. Itu nggak usah khilafah, ketua RT-nya saja bisa menghancurkan gereja. Itu ketua RT, apalagi kepala desanya, apalagi presidennya. Ini bahaya sekali.
Bisa nggak kamu berbicara yang baik, Ustaz? Ya. Kemudian syara'a lakum minad dini ma wassa bihi nuhan walladzina auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimad din wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tad'uhum ilaih. Allahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yasha. Jelas sekali itu, Ustaz. Ini pintar sekali nih Ustaz. Kenapa? Karena kecerdasannya. Saya kagum ketika muncul dia membantah-bantah YouTube saya, penjelasan saya. Tapi dengan penjelasan ini kamu sudah nggak ada lagi, ya, nggak muncul lagi kamu. Ustaz, dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, apa yang diwasiatkan kepada Ibrahim, kami wasiatkan kepada Musa, Isa, yaitu tegakkanlah agama, keimanan, ketakwaan, dan jangan kamu berpecah belah di dalamnya. Justru berpecah belah karena omongan dari nabimu, justru berpecah belah karena Quran itu nggak bakalan bisa bersatu. Kelihatannya pintar ide kamu, tapi ya mohon maaf, orang-orang negara-negara besar sudah melihat semua sejarah betapa berbahayanya itu yang namanya Muslim. Muslim itu adalah ular beludak. Maka saya kasih judul Muslim Islam itu adalah barang pecah belah. Kalau udah pecah, ya nggak bisa disatukan. Genteng kalau sudah pecah, ya nggak bisa lagi. Harus dihancur-hancurkan sehancur-hancurnya, baru bisa bikin genteng baru. Nah, bagaimana kita? Ini akidah Anda itu adalah akidah yang mengerikan. Ya, sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada bagi orang-orang yang kembali kepadanya. Saya nggak mau kembali lagi, Saya harus memberikan pengertian yang tegas. Tidak akan ada lagi persatuan Islam itu. Kalau di Indonesia ada Muhammadiyah, ada NU, ada Habib, ada Jamiatul Khair, kemudian ada yang nggak ada yang nampak-nampaknya itu, ada organisasi-organisasi kecil, ada halakoh-halakoh, ada kelompok-kelompok yang saling berpecah belah. Nggak akan ada Ustadz, ya, nggak akan ada Ustadz. Mereka ini ya pihak-pihak yang tidak menginginkan Islam kembali jaya kan. Maka dibuatlah bagaimana di skala politik, di skala ekonomi, termasuk di skala pemahaman agar umat Islam ini terus bertikai satu sama lain. Kita berharap saling bertikai. Saya senang sekali saling bertikai antara mereka satu dengan yang lain ini. Karena ceramah-ceramah mereka ini, aduh, lucu sekali. Enak. Jadi dari surat Asy-Syura ayat 13 tadi, kamu tidak akan melihat mereka bersatu. Dan amat berat bagi orang-orang musyrik kepada apa yang kamu serukan kepadanya. Kamu bisa menganggap itu persatuan. Yang disebut uhwah Islamiyah itu di mana? Mimpi-mimpi siang bolong. Saya bersyukur saudara-saudara dan bisa menjelaskan ini kepada kita semua. Iya. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahum bainahum walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamma la qudiya bainahum wa innal ladzina ursilul kitaba min ba'dihim la fi syakkim minhum murib. Mereka tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu yang disampaikan para nabi. Karena kedengkian sesama mereka, jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu untuk menangguhkan azab sampai waktu batas ditentukan,
pastilah hukuman mereka telah dilaksanakan, dan sesungguhnya orang-orang yang mewarisi kitab Taurat Injil setelah mereka Muhammad benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang kitab itu. Oke, tetapi Islam sendiri, oleh ayat ini katanya orang Yahudi dan orang Kristen tidak bisa bersatu. Nyatanya bersatu untuk menghancurkan Gaza. Biar saja porak-poranda seperti itu. Biar saja, saudara. Maka surat Asy-Syura ayat 42, ayat 14 lebih jelas lagi tadi. Kemudian dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 14, mereka tidak akan memerangi kamu bersama-sama kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Mereka berpecah belah. Tapi senang kita, biarkan saja mereka berpecah belah. Dan saya akan membuktikan bahwa mereka tidak bisa bersatu karena ayat kitab suci mereka sendiri. Haleluya, saudara-saudara. Live di siang hari ini kurang semangat rasanya ya. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya bersyukur bisa memberikan jawaban atas ustadz ini. Saudara-saudara, haleluya. Tapi kita dengarkan dulu apa kata dia ini. Teman-teman kita ini nggak nyadar kalau mereka masuk ke dalam bagian permainan itu. Iya, padahal mereka yang mereka lakukan adalah mendukung program-program orang di luar Islam untuk menghancurkan Islam itu. Nah, kalau urusan ekonomi ya nggak ada kepentingan urusan agama, dan urusan agama tetap akan berpecah belah. Begitu Ustadz Ahmad Syahrin Rokib, Ustadz Syahrin Torik, ya Ustadz Syahrin Torik, Ahmad Syahrin Torik, gua hafal dulu nama lo. Gua kan nama saya rame dan besar itu ya karena saya masuk Kristen, dan saya masuk Kristen itu karena melihat konsep-konsep yang berkaitan dengan membangun khilafah itu adalah konsep kosong. Jadi begitu. Jadi ada 3 khilafah besar itu. Yang pertama Bani Umayyah, lebih kurang 500 tahun. Kemudian Bani Abbasiyah, hampir juga 500 tahun, dan juga Bani Turki Utsmani yang menguasai Islam pada waktu itu, saudara-saudara. Nah, tapi sekarang apa yang kita perhatikan dan apa yang kita lihat, ya mari kita memberitakan Injil kepada mereka, karena kebenaran dari pemerintahan itu bukan di dunia ini. Maka di Kristen itu nggak ada khilafah Kristaniyah, tidak ada uhwah Kristaniyah, nggak ada persaudaraan sesama Kristen. Lo mau silakan. Ya, agar Anda paham persis ini. Itu mimpi-mimpi kosong yang nggak mungkin akan terwujud adalah terbentuknya uhwah Islamiyah. Nah, begitu, saudara-saudara. Demikian saja dulu. Ini sudah jam 11, berarti sana jam 2. Terima kasih saudara-saudara untuk kesempatan sudah menonton channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita dengarkan Donditan. Saya harus mengklarifikasi ataupun menjelaskan berulang-ulang, bahkan mungkin sudah puluhan video saya menanggapi si Donditan ini, karena baik di dalam pemahaman keislamannya dia jauh, apalagi pemahaman Alkitabiahnya. Pantas saja dia masuk agama itu, pindah keyakinan. Kenapa? Karena dia tidak memahami Alkitab, iman Kristennya itu juga dia tidak memahami sungguh-sungguh, sehingga dia mu'alaf, meninggalkan keyakinannya. Namun kenapa dia begitu sungguh-sungguh? Karena jaminan surganya itu akan tidur dengan 72 bidadari. Ini orang berarti maniak apa namanya ya, emprut.
kata orang. Ngemprut itu adalah paling penting bagi orang-orang mu'alaf ini. Nggak mungkin, saudara-saudara, karena yang dibayangkannya itu seperti yang dibayangkan oleh ajaran beliau. Ajaran beliau ini sangat luar biasa, yaitu menawarkan harta kekayaan, menawarkan rampasan perang, menawarkan 72 cewek cakep nanti di sana. Saya nggak memahami persis ini, tapi mari kita tonton dulu apa yang dikatakan oleh Don Ditan. Ya kan? Coba kita kalau NU Muhammadiyah persis gitu ya, itu kan hanya ormas. Iya. Ya kan? Coba kita tanya orang NU, kita tanya orang Muhammadiyah. Tuhannya siapa? Semua kompak. Allah Subhanahu Wa Taala. Nabinya siapa? Kompak. Jawabnya Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Kitabnya apa? Semua kompak. Quran. Tapi kalau yang Kristen tadi, antara Katolik dan Ortodok aja udah ada perbedaan sedikit. Kalau kita tanya, Roh Kudus berasal dari mana? Ortodok bilang Roh Kudus berasal dari Bapa saja. Katolik bilang Roh Kudus berasal dari Bapa dan Anak. Belum lagi nanti di Protestan. Protestan kan pecahan dari Katolik. Yang Protestan namanya aja Protestan gitu kan, memprotes Katolik. Kenapa? Karena yang di Katolik dulunya ketika abad 16 itu ada praktek yang namanya, kalau di Katolik kan kita tahu ya, di dalam gereja itu mereka punya bilik yang mana ada jemaat bisa masuk, di dalamnya ada romo. Oh, pengakuan dosa. Pengakuan dosa. Zaman dulu begitu itu bisa keluar sertifikat pengampunan dosa. Oh ya. Keluar sertifikat, mungkin sekarang enggak ya. Sertifikat kan itu begini, belum lagi sertifikatnya juga bisa digadaikan gitu. Salah satu hal yang diprotes oleh Protestan yaitu gitu. Jadi secara umum sekarang di dalam Kristen itu ada 3 kelompok. Kelompok yang Trinitas disebut Trinitarian. Kelompok yang tidak menyembah Yesus disebut Unitarian. Oke. Kelompok yang bilang bahwa Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, satu pribadi, bukan 3 pribadi, disebut kelompok Oneness. Oh. Nah, ini sama-sama Kristen nih. Ya. Tapi kalau yang Trinitas menganggap Unitarian tidak. Trinitas menganggap yang Oneness tidak. Jadi ini juga menganggap ini tidak. Semua saling membidatkan. Bidat ya bukan bid'ah. Bidat itu apa ya? Bidat itu sesat gitu. Oh. Ini bidat itu konotasinya sesat. Oh. Oke, terima kasih Don Ditan atas video Anda yang harus saya jelaskan. Saya harus tanggapi. Sebenarnya bukan ke sana kita membahasnya benar tidaknya sesembahan itu. Bukan perbedaan menurut Protestan begini, menurut Katolik begini, menurut Unitarian begini. Bukan itu. Esensi kebenaran Allah yang kita sembah itu, Tuhan yang kita sembah itu yang penting dari segala-galanya. Apakah benar Allah yang disembah oleh kamu sehingga kamu meninggalkan Yesus Kristus? Allah yang luar biasa, Allah yang benar, yaitu hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus, bukan esensinya itu. Nah sekarang kamu sudah membandingkan ayat-ayat Alkitab dari tahun ke tahun, kamu bawa Alkitab satu koper untuk ceramahmu di mana-mana. Lalu kamu ubek-ubek, kamu mutar-mutar itu. Apakah kamu tidak melihat bagaimana isi kitab suci kamu itu dengan Alkitab yang membawa toleransi dan damai bagi dunia ini? Sementara kitab yang kamu anut ini adalah kitab yang telah memporak-porandakan bangsa-bangsa, yang menghancurkan dari Merauke sampai ke Maroko. Itu sudah hancur itu bangsa-bangsa. Dan sudah berapa nyawa karena perintah dari sebuah kitab suci. Kitab suci lah yang memerintahkan kekejaman demi kekejaman itu, Dondi. Sekarang pertanyaannya, oh kalau NU itu kan hanya organisasi, ini Muhammadiyah organisasi. Kamu tidak tahu persis apa yang dikatakan oleh Nabi, Islam nanti akan pecah jadi 73 golongan dan hanya satu golongan yang benar, yang lainnya sesat masuk neraka. Terus yang mestinya kamu cari itu manakah golongan yang benar itu? Muhammadiyah kah, NU kah, Persis kah, Wahabi kah, atau Habib kah? Kamu harus menjawab ini. Bagaimana ajaran Alkitab yang begitu damai dan sentosa itu, apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dibandingkan dengan qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir. Putusin leher orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul hari kemudian. Manakah ajaran ini yang benar? Itu yang penting, Dogitang. Bukan membahas seperti yang kamu inginkan.
Kamu harus menjawab tuduhan bahwa kamu masuk ke sana karena 72 bidadari kan? Dan bagaimana Allah yang kamu sembah dengan Allah yang kami sembah yang diceritakan di dalam Alkitab ini? Benarkah Allah yang kamu sembah dengan Allah yang dibacakan di dalam Alkitab bahwa tidak ada rasul dari jin, tidak ada nabi dari jin? Semua makhluk halus, entah jin, entah setan, iblis itu semuanya adalah perusak rencana Allah. Di dalam Quran ada surah ke-72, ada surah jin. Itu yang kamu renungkan, itu yang kamu jawab. Dan siapa yang bisa menjawabnya? Tidak ada. Kamu hanya masuk Islam karena apa? Kebenaran sesembahan, kebenaran kitab suci, kebenaran doktrin dan pengajaran. Pilih. Bingung kamu tentu saja. Dan gak ada orang yang mampu untuk mengkaitkan dengan sebuah kebenaran yang kita sungguh-sungguh mencari di dalamnya. Silakan Anda baca ayat-ayat bualan dari jin yang telah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian disampaikan kepada Muhammad. Itu dari jin semua. Quran surat Al-Jin ayat 1, surat ke-72 ayat 1 sampai 14, bahkan boleh Anda baca sendiri. Muhammad telah diwahyukan kepadamu bahwasannya telah mendengar sekumpulan jin akan Al-Quran, lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Mana yang menakjubkan itu? Mohon maaf, bukan ketawa saya, ketawa untuk menguatkan saja isi khutbah saya. Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Bisa-bisanya jin tidak menyekutukan Tuhan. Terus sekarang siapa yang mengatur jin-jin ini supaya masuk Islam? Karena belum ada kesaksian dari seorang muslim ataupun donditan yang mengislamkan jin seperti Nabi dulu mengislamkan 9 orang jin. Dan bahwasannya maha tinggi kebebasan, kebesaran Tuhan kami. Dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Itu kata jin. Dan bahwasannya orang yang kurang akal daripada kami selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Ayat 5, dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Apa kata dustanya itu? Kedustaan macam apa itu? Ya, dusta kamu itu dogitan. Ngotot mencari-cari orang untuk masuk Islam. Lihat baik-baik ya saudara-saudara. Ini politik mu'alaf, terutama yang turunan Tiongkok ini, benar-benar tidak bisa menunjukkan kebenaran apa yang disampaikannya itu. Selalu mereka menambah bingung kaum muslimin sendiri. Seolah-olah seperti Felix Xiao ini, dia sudah menguasai begitu banyak konsep keislaman. Hanya dengan kepandaian ngomong. Ustadz-ustadz yang lain pada turun ratingnya, turun undangannya karena ditambah satu persatu itu daripada ustadz-ustadz ini. Diundang ke sana kemari. Padahal isi ceramahnya itu merendahkan Islam itu sendiri dan menurunkan Islam itu sendiri, sehingga banyak muslim kebingungan dan akhirnya murtad. Jadi karena pengajaran-pengajaran mereka ini yang bikin orang murtad sampai sekarang ini, sehingga kita harus mengatakan ya mereka harus meninggalkan karena banyak pertentangan antara satu dengan yang lain, antara Ustadz A dengan Ustadz B.
Ustadz Arab dengan Ustadz Cina dengan Ustadz pribumi, nah, udah saling rebutan pangsa pasar. Ini Donditan ini menyesatkan saudara-saudara. Kalau Anda mau tahu siapakah Allah itu, yang saya baca itu Allah negeri Mekah, bukan untuk negeri Indonesia. Surah ke-27 ayat 91, Innama umirtu an a'buda rabba hadhil baldatil ladzi harramaha walahu kullu syai'un wa umirtu an akuna minal muslimin. Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah. Negeri Mekah ini hanya ini, bukan negeri Indonesia yang dia telah menjadikan suci padanya. Masa Mekah tiba-tiba suci? Gara-gara dia muncul sebagai nabi lalu dikatakan suci. Dan segala sesuatu adalah miliknya. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang muslim. Jadi Muhammad adalah orang muslim. An-Naml ayat 91. Esensi Allah inilah yang harus kamu jawab. Maka Ka'bah itu di Mekah. Kenapa Ka'bah bukan di Monas? Karena mereka ini Monaslimen semua. Yang kedua, Allah yang menerima rampasan perang. Dia menerima 1/5. Saya nggak bacakan Arabnya itu kepanjangan. Demikian, dan ketahuilah sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai harta rampasan perang, maka 1/5-nya untuk Allah. 1/5-nya untuk Allah, besar sekali itu. Untuk Rasul, kerabat Rasul. Jadi Rasul dan kerabat Rasul, Habib Rizik dapat. Habib Rizik dapat karena dia termasuk kerabat Rasul. Anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian juga jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini turun tentang perang Badar, tanda petik perampokan Badar. Ya, memang bukan perang itu sebenarnya, karena dia menghadang kafilah Quraisy yang berdagang ke Syam, dan mereka tidak bisa jalan selain dari jalan itu. Itu esensi Allah yang dimaksud. Bukan sekedar ini perbedaan iman orang Kristen, Katolik, Protestan. Bukan itu. Kami tidak akan menumpahkan darah karena perbedaan keyakinan macam begitu. Dan sejarah kami adalah ada sejarah yang salah. Alkitab tidak pernah mengajarkan keributan seperti itu. Apalagi mencari musuh di dalam Kristen tidak ada. Surah ke-48 ayat 20, Allah menjadikan Muhammad pampasan perang berlimpah-limpah. Wa'adakumullahu maghanima katsiran ta'udzunaha wa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyakumun nas. Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka dia segerakan harta rampasan perang itu untuk kamu. Dan dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin dan agar dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. Benarkah Allah macam begini, Donditan, yang mengizinkan Rasulnya untuk menghabisi suku-suku lalu mengambil harta rampasannya? Apakah tidak bagus dengan jalan damai?
lalu harus merampas kebunnya orang Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Hajrat, Bani Nazir, Najran. Apa nggak cukup hidup toleransi? Kenapa harus merampok? Dan kenapa harus menggayang? Kenapa harus menghabisi ribuan orang Yahudi itu? Sehingga menimbulkan kebencian sampai hari ini. Dan orang Yahudi tidak akan lupa dengan sejarah perampokan-perampokan yang dilakukan oleh Nabi itu. Apakah saudara masih akan melanjutkannya? Lalu Anda mengatakan bahwa Palestina itu dihabisin, penindasan-penindasan itu adalah sejarah awal yang disebarkan oleh Nabi dan Khulafaur Rasyidin untuk merebut dan memasuki Palestina itu. Dijajah orang-orang Yahudi oleh Muslim dengan sejarah yang sangat menyakitkan hati. Ini melanggar 10 perintah Tuhan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penyesat manusia. Itu yang harus kamu ingat baik-baik, Don Ditan. Bukan kamu cerita melulu tentang Alkitab yang tahun sekian kok kata-katanya nggak ada. Itu perkembangan bahasa. Kalau beda-beda itu perkembangan. Dan orang mencetak Alkitab itu sesuai dengan pandangan mereka, doktrin mereka, nggak apa-apa. Orang Advent mencetak Alkitabnya sendiri, boleh. Orang Katolik mencetak sendiri, boleh. Orang karismatik, silakan, siapa saja mau. Dan itulah yang kamu pakai untuk mencari makan, untuk menceritakannya, Dondi. Nah, cara Anda memahami, baik saudara Muslim maupun non-Muslim, yaitu saudaraku yang Kristen, jangan terpengaruh dengan Donditan. Dia jauh dari kebenaran. Allah membiarkan orang-orang tersesat lain sampai mengalir ke laut. Wa ma ja'alna ashabat nari illa malaikah. Wa ma ja'alna susah ini saya baca saudara-saudara. Ashabun nar ila malaikata wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatil ladzi kafaru liyastayqinal ladzina utul kitaba wa yazadal ladzina amanu. Kepanjangan ayatnya ya. Dan kami jadikan penjaga neraka ini hanya dari malaikat, dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang yang beriman bertambah imannya. Jadi ngomongin kitab suci ini, agar orang yang diberi kitab dan orang yang mukmin itu tidak ragu-ragu. Orang meragukan seluruh isinya. Dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikian Allah membiarkan sesat orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Kembali lagi esensi Allah yang kita sembah. Apakah Allah yang melakukan hal-hal semacam itu, Kak Dondi? Yaitu Allah yang menyesatkan orang, memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki dan menyesatkan orang yang Dia kehendaki. Coba. Bandingkan dengan ajaran Alkitab, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, dan yang luka akan kubalut, yang sakit akan kubuat kuat. Akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Jadi kami ini semua digembalakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus tidak pernah menyesatkan. Adapun orang-orang yang menyesatkan dirinya itu, dia mengikuti kemauan bebasnya. Free will bagi setiap orang untuk menentukan apakah dia mau bertobat atau terima Yesus, atau
agnostik, silakan, bebas kita melakukannya. Biar kita ulangin lagi ya Donditan ini ya. Kalau NU Muhammadiyah persis itu ya, itu kan hanya ormas. Iya, ya kan? Coba kita tanya orang NU, kita tanya orang Muhammadiyah. Tuhannya siapa? Semua kompak. Allah SWT. Ya. Nabinya siapa? Kompak. Jawabnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Ya kan? Kitabnya apa? Semua kompak. Quran. Tapi kalau yang Kristen tadi, antara Katolik dan Ortodok aja udah ada perbedaan sedikit. Kalau kita tanya, Roh Kudus berasal dari mana? Ortodok bilang Roh Kudus berasal dari Bapa saja. Katolik bilang Roh Kudus berasal dari Bapa dan Anak. Belum lagi nanti di Protestan. Protestan kan kita ada Katolik. Ya. Jadi Allah yang kamu ikuti itu adalah Allah Islam itu. Kita simpulkan dulu. Kita katakan seperti itu. Itu Allah yang kamu ikutin. Sedangkan Yesus yang penuh kasih. Tiada Allah selain Yesus. Kamu bilang tiada Tuhan selain Allah. Kami mengatakan tiada Allah, hanya Yesus Kristus. Itulah Allah yang kami ikuti. Kemudian selanjutnya, hakikat Allah dan kebenaran Allah yang dicari itu adalah Allah membiarkan kebencian dari orang-orang kafir Kristen kepada orang-orang Islam sampai hari kiamat. Wah, ini ketakutan itu. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fa nasu hadzam halam mimma dzukiru bihi wa aghrayna bainahumul a'adawat wal baghdha illa ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasnaun. Oh ya, ada kata bima kanu yasnaun. Orang Bima, bagus juga Quran ini menyebut-nyebut orang Bima. Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka, maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Bandingkan dengan ajaran Allah dalam Alkitab, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Imamat 19 ayat 18. Beda kan? Walaupun kamu mengatakan oke, Allah mana selain Allah yang diajarkan oleh Alkitab. Tidak ada Allah yang begitu hebat dan ajaib. Iya. Selanjutnya Allah di dalam kepercayaan yang kamu ikuti itu adalah Allah yang jago nipu. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Dan mereka orang-orang kafir itu membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya. Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Jadi Allah itu jago nipu. Jago nipu. Bagaimana ada Allah jago nipu? Mestinya itu yang harus kamu jawab. Tetapi kamu tidak bisa menjawabnya, Donditan. Kamu akan malu dan mempermalukan dirimu. Kenapa kamu nggak bisa baca Al-Quran aja nggak bisa loh? Paling ayat sepotong dua potong yang kamu hafal. Jadi Allah sengaja menipu. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Bacaan saya itu sudah sengaja dipleset-plesetkan. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka apabila mereka berdiri
Mereka lakukan dengan malas, maksudnya sholat. Mereka bermaksud teriak ingin dipuji di hadapan manusia dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Jadi Allahnya itu sangat menipu, saudara-saudara. Saya tidak pernah mengatakan apakah Yesus Kristus itu penipu. Nggak ada. Nggak ada di dalam. Tetapi Alkitab berkata, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi Allahnya sendiri, Allahnya orang Islam berdasarkan Alkitab ini, Allah itu tidak masuk surga. Tetapi Allah kami, Yesus Kristus, ada di surga sekarang. Itu di 1 Korintus 6 ayat 10. Jangan menjadi saksi terhadap sesamamu tanpa sebab dan menipu dengan bibirmu. Janganlah berkata, sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia, aku membalas orang menurut perbuatannya. Amsal 24 ayat 28 sampai 29. Itu terjemahan baru. Saya selalu menggunakan terjemahan baru ya saudara-saudara. Poin selanjutnya yang ke-6 atau ke-7, Allah kerjasama dengan setan. Dondi setan mendorong mereka agar kafir berbuat maksiat. Surat Maryam ayat 83. Alam tara anna arsalna asyayatin 'alal kafirin ta'uzzum ma'azza. Alam taro, tidakkah kamu melihat bahwa sesungguhnya kami, Allah, telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Jadi Allah menyuruh setan untuk menipu orang kafir. Tepuk tangan. Mana ada? Kok begitu banget setan? Sebagai utusan dari Allah untuk menipu orang-orang kafir untuk melakukan maksiat tambah maksiat. Iblis datang kepada Bapa untuk membinasakan Ayub. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang kupunyainya ada dalam kuasamu. Hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ayub 1 ayat 12. Jadi Donditan, itu apalagi kalau ngomongin nabi, itu nabi, enggak ada nabi dari Arab, semua nabi dari Bani Israel. Shalom teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton, terima kasih banyak telah men-like, terima kasih banyak telah men-subscribe. Terima kasih banyak yang telah berkomentar. Itulah tadi cuplikan atau tayangan video yang telah disampaikan. Semoga dari video tersebut memberikan kita manfaat, berkat untuk kita semua. Amin. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya dibantu di subscribe. Oke? Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.